Di video kali ini kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu tentang lensa cembung dan lensa cekung. Setelah di video sebelumnya kamu sudah membahas tentang pembiasan cahaya, maka di video kali ini kita akan membahas tentang lensa cembung dan lensa cekung. Nah, apa itu lensa? Nah, lensa ini adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Ya, jadi kalau berdasarkan gambar yang ditampilkan di video ini, kalau kita bisa lihat ada bagian dua bidang lengkung kanan dan juga kiri. Ya, jadi sama halnya dengan cermin, lensa pun bisa terbagi jadi dua, yaitu lensa cembung atau nama lainnya adalah lensa positif dan lensa cekung yang nama lainnya adalah lensa negatif. Ya, jadi kalau misalnya cermin, kalau kamu gambar dia kan hanya pakai satu bidang lengkung saja. Tetapi kalau untuk lensa dia menggunakan dua bidang lengkung ya berdasarkan gambar seperti tertera di video yang ada. Nah, setelah ini kita akan melihat mencermati terlebih dahulu ya setiap lensa. Terus juga di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kamu membedakan lensa cembung, lensa cekung, bagaimana dengan sinar-sinar istimewa, bagaimana dengan ruang benda serta ruang bayangan, dan aturan-aturan yang digunakan di lensa yang tentu saja berbeda dengan aturan yang berlaku pada cermin, serta rumus-rumus apa saja yang akan digunakan dalam perhitungan lensa cembung dan lensa cekung. Nah, pada dasarnya ketika kita mempelajari tentang lensa, kita juga akan menggunakan simbol-simbol yang sebagian besarnya sudah pernah kalian pelajari ketika kamu belajar tentang cermin cekung dan juga cermin cembung, yaitu ada jarak fokus ya yang disimbolkan dengan F, terus ada juga jarak bayangan S, jarak benda jarak bayangan itu S aksen, jarak benda itu S, terus tinggi benda itu H, tinggi bayangan itu H aksen, serta perbesaran atau M. Ya, gitu. Nanti mungkin ada satu atau dua hal yang mungkin berbeda dari segi simbol dari lensa dan juga cermin. Nah, kita akan melanjutkan dengan membedakan terlebih dahulu mana lensa cembung dan lensa cekung. Nah, mulai dari yang pertama, lensa cembung. Ya, lensa cembung ini adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan dengan bagian tepi. Ya, nah lensa cembung ini disebut juga sebagai lensa positif. Makanya ketika nanti kamu akan menggambar sinar istimewa maupun pembentukan bayangan, lensa cembung nanti akan dilengkapi dengan tanda positif di bagian atas. Ya. Nah, lensa cembung ini sendiri memiliki sifat yaitu konvergen. Apa itu konvergen? Konvergen ini berarti sifat dari lensa cembung adalah dia mengumpulkan cahaya. Ya, sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan cahaya. Itu yang pertama. Nah, untuk penggambaran lensa cembung sendiri nanti kamu tidak wajib untuk menggambarkan kedua bidang lengkung, tetapi yang perlu digambarkan adalah garis tengah. Ya, garis bidang datar, ya garis lurus. Oke. Untuk lensa cekung, ya kalau kita langsung bandingkan dengan lensa cekung berkebalikan, bagian tengahnya lensanya tipis, sedangkan bagian tepinya yang tebal. Sedangkan lensa cekung ini sendiri disebut sebagai lensa negatif. Jadi nantinya ketika kamu akan menggambarkan pembentukan bayangan pada lensa, kamu akan melengkapi dengan tanda negatif di bagian atas, ya. Tidak diwajibkan juga untuk kamu menggambar kedua lengkungan ini, ya. Sifat dari lensa cekung sendiri berkebalikan dengan lensa cembung, yaitu lensa cekung bersifat divergen. Apa itu divergen? Divergen ini artinya dia bersifat menyebarkan cahaya.
Ya, jadi kalau untuk lensa cembung dia berfungsi untuk mengumpulkan cahaya, sedangkan lensa cekung itu untuk menyebarkan cahaya. Nah, kalau kamu perhatikan, berbeda dengan cermin, pada lensa sendiri itu terdapat dua titik fokus. Ya, kalau kamu lihat di dalam gambar yang tertera di video ini, ada titik fokus 1 dan titik fokus 2. Ya, apa yang membedakan titik fokus 1 dan titik fokus 2? Nah, titik fokus 1 itu kita sebut dengan fokus aktif. Sedangkan titik F2 kita sebut dengan fokus pasif. Apa bedanya fokus aktif dan fokus pasif? Fokus aktif ini adalah titik fokus di mana permukaan lengkung yang berhadapan dengan sinar datang. Ya, jadi titik fokus aktif atau F1 adalah titik fokus dari dari permukaan lengkung lensa yang berhadapan dengan sinar datang. Ya, jadi kalau misalnya di sini sinar datang, kalau dua-duanya sinar datang itu dari arah kiri, ya. Fokus 1 itu adalah titik fokus dari lengkungan permukaan lengkung yang fokusnya berhadapan. Jadi kalau dilihat di sini, perhatikan pada gambar lensa cekung dan lensa cembung, permukaan yang berwarna merah, permukaan lengkung yang berwarna merah di sini, ya, 2, ini adalah permukaan lengkung lensa yang berhadapan langsung dengan sinar datang. Ya, jadi sinar datang pertama kali ya akan melalui permukaan lengkung tersebut. Ya, jadi ketika sinar datang melalui permukaan lengkung tersebut, maka fokus aktif adalah fokus dari permukaan lengkung. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya cermin, ya, ketika misalnya cermin cembung, ya, ketika sinar datang dari kiri, ya, dari kiri sini. Kalau cermin cembung kan biasanya fokusnya itu kan terletak di belakang cermin. Ya, jadi kalau misalnya yang lengkungan merah, cermin cembungnya F1 F-nya di belakang. Sama. Kalau cermin cekung kebalikannya. Cermin cekung, ya, di sini kalau kita lihat cermin cekung, F-nya itu terletak di depan cermin. Jadi titik fokus 1 untuk lensa cembung dan lensa cekung itu berbeda. Kalau lensa cembung, ketika sinar datang dari kiri, maka F1-nya terletak di sebelah kanan. F1 ini adalah titik fokus yang dimiliki oleh lengkungan berwarna merah yang dilalui berhadapan dengan sinar datang. Sedangkan untuk lensa cekung, F1-nya itu berada di sebelah kiri, yaitu titik fokus yang dimiliki oleh lengkungan lensa yang berhadapan dengan sinar datang. Ya, sedangkan kalau fokus pasif adalah titik fokus dari permukaan lengkung yang berada di belakang sinar datang. Jadi kalau misalnya sinar datang dari kiri, yang berwarna biru ini adalah fokus pasifnya. Ya, sini juga fokus pasifnya. Ya, jadi kalau kamu menggambar sinar itu dari arah kiri, maka lensa cembung fokus aktifnya di sebelah kanan dan fokus pasifnya di sebelah kiri, F2. Sedangkan kalau kamu menggambar lensa cekung, sinar datangnya dari kiri, F1 atau fokus aktifnya di sebelah kiri dan fokus pasif atau F2-nya terletak di sebelah kanan. Itu untuk lensa cembung dan lensa cekung. Jadi perbedaan dari titik fokus adalah F1 fokus aktif, ya, dari permukaan, titik fokus dari permukaan lengkung yang berhadapan dengan sinar datang.
Sedangkan kalau fokus pasif itu adalah titik fokus yang berada di belakang sinar datang. Ya, tuh. Itu untuk perbedaan dari lensa cembung dan lensa cekung. Sebelum kita menggambar sinar istimewa ataupun nanti kamu menggambar pembentukan bayangan, kamu harus bisa membedakan dulu lensa cembung f1 dan f2 itu letaknya di kanan kiri, ya. F1 lensa cembung, ingat lensa cembung f1 di sebelah kanan jika sinar datangnya dari kiri, sedangkan lensa cekung f1-nya itu sama arahnya dengan sinar datang. Jadi simpelnya adalah yang perlu kamu ingat, lensa cembung fokus 1 atau fokus aktif letaknya berlawanan dengan letak sinar datang. Sedangkan lensa cekung fokus aktif atau f1 berada di arah yang sama dengan arahnya sinar datang. Jadi kalau sinar datang kiri, lensa cembung f1-nya kanan, lensa cekung sinar datangnya kiri, maka f1-nya ada di sebelah kiri. Itu untuk titik fokus dari lensa cembung dan lensa cekung. Setelah kita sudah membahas perbedaan lensa cembung dan lensa cekung dalam hal titik fokus, kita akan membahas tentang sinar-sinar istimewa pada lensa cembung dan lensa cekung. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sinar istimewa pada lensa cembung. Oke, ya. Sinar istimewa sama seperti sinar istimewa pada cermin, ya, terdiri dari 3 sinar istimewa 1, sinar istimewa 2, dan sinar istimewa 3. Nah, kita akan perhatikan terlebih dahulu sinar istimewa 1 pada lensa cembung, ya. Oke, bunyi sinar istimewa 1. Ya, kita gambarkan terlebih dahulu bidang lensa, ya, berhubung ini lensa cembung, maka tanda positif tidak boleh dilupakan untuk dituliskan di bagian atas. Berhubung sinarnya ini saya akan ambil dari sebelah kiri, maka f1-nya atau fokus aktifnya akan terletak di sebelah kanan. Ya, oke, kita akan mulai sinar istimewa yang pertama. Nah, pertama kita letakkan dulu benda. Ya, kalau di sini saya letakkan benda itu ada di ruang di belakang 2F2. Bunyi sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Maka ketika sinar datang sejajar sumbu utama, ini adalah sinar yang terbentuk. Ya, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan akan dibiaskan menuju titik fokus aktif. Nah, di sini sejajar sumbu utama kemana? Di sini adalah titik, ya, bagian pusat dari lensa dan dibiaskan menuju titik fokus aktif 1. Di mana titik fokus aktif? Belakang, ya, ada di bagian sebelah kanan. Maka ketika dibiaskan dia akan masuk seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, sinar datang sejajar sumbu utama. Ya, gambarkan garis lurus sejajar dengan sumbu utama. Sumbu utama itu yang mana? Sumbu utama itu adalah garis yang bagian horizontal. Sinar datang sejajar sumbu utama dan dibiaskan menuju titik fokus aktif 1. Ya, ini adalah sinar istimewa yang pertama pada lensa cembung. Ya, kemudian sinar istimewa kedua. Gambarkan terlebih dahulu sama bidang lensa, bagian atas tetap dilengkapi dengan tanda positif. Sinarnya saya akan gambarkan dari sebelah kiri, maka F1-nya akan ada di sebelah kanan. Bunyi sinar istimewa kedua. Sinar datang melalui titik fokus pasif, maka sinar datang
akan menuju titik fokus pasif 2, F2, dan akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ya, jadi sekali lagi saya ulang di sini, sinar datang menuju titik fokus pasif 2, ya, terus dibiaskan sejajar sumbu utama. Ya, ini adalah sinar istimewa yang kedua pada lensa cembung. Ya. Berikutnya, sinar istimewa 3. Ya. Sinar istimewa 3, bunyi sinar istimewa 3 seperti apa? Pertama dari sinar datang melalui titik pusat optik. Di mana titik pusat optik? Ya, titik pusat optik adalah di bagian tengah sini, ya, perpotongan antara garis horizontal dan garis vertikal. Ya. Sinar datang melalui titik pusat optik dan akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Jadi kalau digambar dari ujung tinggi benda, ya, dia akan lurus menuju ke titik optik, titik pusat optik. Itu adalah sinar istimewa ketiga dari lensa cembung. Lagi sinar istimewa 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dan dibiaskan menuju titik fokus aktif atau F1. Sedangkan sinar 2, sinar datang melalui titik fokus pasif atau F2 dibiaskan sejajar sumbu utama pada lensa cembung. Sedangkan sinar istimewa 3 pada lensa cembung, sinar datang melalui titik pusat optik. Titik pusat optik yang mana? Ini yang bagian tengah di sini. Dan akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Ya, ini adalah 3 sinar istimewa yang akan kamu gunakan ketika kamu menggambarkan pembentukan bayangan pada lensa cembung. Menggunakan 2 dari antara 3 sinar istimewa ini untuk membentuk bayangan pada lensa cembung. Yang berikutnya kita akan bahas tentang sinar istimewa pada lensa cekung. Ya, sinar istimewa pada lensa cekung. Kalau kamu perhatikan di video ini, apakah itu sinar istimewa lensa cembung atau cekung? Di bagian kanan sebelah bawah, di sini sudah terletak, ya, pengenal apakah ini sinar istimewa lensa cembung atau lensa cekung. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sinar istimewa lensa cekung. Nah, lensa cekung kita akan lihat dulu sinar istimewa yang pertama. Nah, bunyi dari sinar istimewa pertama seperti biasa kamu gambarkan dulu, ya, bidang lensa. Jangan lupa untuk lensa cekung yang perlu kamu perhatikan di sini adalah tanda minus yang ada di atas. Ini menandakan bahwa lensa ini yang akan kamu gambar adalah lensa cekung. Nah, kalau kamu perhatikan F1-nya saya pakai di sebelah kiri, ini menandakan bahwa sinar datang yang akan saya gambarkan pun berasal dari sebelah kiri. Ya, seperti penjelasan saya tadi, sinar datang dan F1 pada lensa cekung itu berada di daerah yang sama. Jadi kalau di sini F1-nya sebelah kiri, berarti sinar datangnya pasti saya akan gambarkan dari sebelah kiri. Nah, ketika benda diletakkan di sebelah kiri, maka sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar istimewa pertama kita akan gambarkan di sini, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan dibiaskan seolah-olah menuju titik fokus 1. Ya. Nah, di sini tanda gambar garis putus-putus ini menandakan seolah-olah pembiasannya itu ditujukan ke titik fokus aktif 1. Jadi ketika kamu mau menggambar sinar bias, ya, dari titik pertemuan sinar datang dengan garis normal di tengah, itu harus kamu gambarkan lurus dari F1-nya keluar. Ingat, arah panah menentukan mana itu sinar datang dan mana itu sinar bias. Ini sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dibiaskan menuju titik fokus 1. Ya.
Selanjutnya, sinar istimewa 2 pada lensa cekung. Sama, tidak boleh dilupakan tanda minus yang menandakan bahwa lensa yang akan kamu gambar ini adalah lensa cekung. Sinar istimewa kedua berbunyi, sinar datang seolah-olah melalui titik fokus pasif 2. Maka ketika digambarkan seolah-olah melalui titik fokus pasif 2 berarti gambarnya kamu gambarkan lurus dari benda menuju ke titik F2 dan dibiaskan sejajar sumbu utama. Lihat perpotongan sinar datang dengan garis tengah, garis normal ini, maka dibuatlah gambar sinar bias sejajar dengan sumbu utama horizontal. Ini adalah sinar istimewa 2 dari lensa cekung. Sedangkan sinar istimewa 3 masih sama, gambarkan lagi, jangan lupa tanda minus, ya, tanda negatif di bagian atas menandakan lensa cekung. Untuk sinar istimewa ketiga berbunyi, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan tanpa pembiasan. Untuk sinar istimewa 3 pada lensa cekung dan lensa cembung sama. Jadi ketika misalnya ada benda di sini, ketika sinar datang melalui titik fokus untuk sinar istimewa 3, dia akan langsung menuju titik pusat optik di tengah ini dan diteruskan tanpa ada pembiasan. Ya, jadi ini adalah sinar istimewa 3 pada lensa cekung atau lensa negatif. Lagi sinar istimewa 1, sinar datang sejajar sumbu utama dan seolah-olah dibiaskan melalui titik fokus 1. Sinar istimewa 1 pada lensa cekung. Sedangkan lensa cekung sinar istimewa 2, sinar datang seolah-olah melalui titik fokus pasif atau F2 dan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sini, ya. Dan sinar istimewa ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik, ya, titik pusat optik yang di tengah sini, dan akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Ya, ini adalah sinar-sinar istimewa yang sudah kita bahas, sinar istimewa lensa cembung dan juga lensa cekung. Setelah ini, apa yang akan kita bahas? Ya, yang akan kita bahas adalah pembagian ruang pada lensa. Ya, seperti biasa akan ada ruang benda dan juga akan ada ruang bayangan. Nah, untuk lensa cembung maupun lensa cekung, pada dasarnya ruang lensanya itu sama, ya. Ruang benda dan ruang bayangannya sama. Kalau kita lihat di sini, untuk ruang pada lensa kita bagi menjadi 2. Bagian di depan lensa. Di depan lensa itu berarti arah datangnya sinar datang, ya, sinar datang itu di depan lensa berhadapan dengan bagian belakang lensa di sini, ya. Maka di depan lensa itu akan ada 3 ruang benda. Yang pertama, ruang benda 1 terletak antara titik O dan titik F di antara pusat optik dengan titik fokus, itu ruang benda 1. Sedangkan ruang benda 2 terletak antara titik F dengan titik 2F. Sedangkan ruang benda 3 terletak pada bagian dari 2F sampai seterusnya belakang, ya. Sedangkan untuk ruang benda 4 adalah ruangan yang terletak sepenuhnya di belakang lensa, ya, di sini. Sedangkan untuk ruang bayangan itu di mana, ya? Nah, ruang bayangan itu terletak berkebalikan dengan ruang benda. Ruang bayangan 1 terletak antara titik pusat optik dengan F di belakang lensa.
Ini adalah ruang bayangan 1. Ruangan bayangan 2 terletak antara titik F dan 2F di belakang lensa. Dan ruang 3 itu adalah ruang bayangan 3 terletak dari titik 2F ke belakang. Oh, ini adalah ruang bayangan. Ya, terletak di sini, sedangkan ruangan bayangan 4 itu terletak di depan lensa. Jadi ini perlu diingat karena nanti ruang benda ini akan mempengaruhi kamu ketika kamu menggambarkan bayangan, pembentukan bayangan dan menentukan sifat-sifat bayangannya. Ya, ini adalah ruang pada lensa. Jadi diulang sekali lagi, ruang benda 1, ruang benda 2 dan ruang benda 3 itu berada di depan lensa beserta ruang bayangan 4. Sedangkan ruang benda 4 dan ruang bayangan 1, ruang bayangan 2 dan ruang bayangan 3 terletaknya di belakang lensa. Ini untuk ruang pada lensa. Selanjutnya, ada aturan-aturan yang akan kamu perhatikan ketika kamu akan menghitung pada lensa, entah itu lensa cembung dan lensa cekung. Yang pertama yang perlu diingat masih sama, semua jarak, entah itu jarak F, ya, jarak fokus, S, jarak benda, dan S aksen atau jarak bayangan harus diukur dari lensa. Dari lensa itu dari mananya? Dari titik pusat optiknya. Ya. Yang kedua, bayangan yang berada di depan lensa bersifat maya, sedangkan di belakang lensa bersifat nyata. Nah, ini harus kamu ingat baik-baik, jangan sampai tertukar dengan cermin, ya. Jadi, yang perlu kamu ingat, sifat bayangan pada lensa itu berkebalikan dengan cermin. Jadi, kalau misalnya di sini dilihat bayangan di depan lensa sifatnya maya, sedangkan di belakang lensa bersifat nyata. Aturan yang ketiga yang harus kamu perhatikan, semua jarak yang berada di depan lensa bernilai negatif. Berarti jaraknya itu jarak apa aja, misalnya jarak fokus, jarak bayangan, jarak benda maupun jarak bayangan yang terletaknya di depan lensa, maka bernilai negatif. Sedangkan semua jarak, entah itu fokus, benda maupun bayangan yang terletak di belakang lensa, maka dia akan bernilai positif. Ya, ini perlu diingat. Dan yang terakhir nilai M atau perbesaran ya masih tetap sama. Ya, M lebih dari 1, maka sifat bayangannya diperbesar, dan M lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1, maka sifat bayangannya diperkecil. Nah, untuk poin 2 dan poin ketiga perlu kamu ingat, dia bertolak belakang dengan cermin. Itu yang perlu kamu ingat. Jadi kalau misalnya di cermin, di depan lensa bayangannya nyata, di lensa, di cermin bayangannya maya, kalau untuk di lensa, bayangan di depan lensa bersifat maya. Kalau di cermin nyata, di lensa maya. Ya, begitupun sebaliknya. Nah, sedangkan untuk rumus-rumus yang digunakan pada lensa masih sama seperti rumus yang kamu pakai di cermin, yaitu 1/F didapat dari 1/S plus 1/S aksen. Ya, terus M sama dengan mutlak S aksen per S, atau perbesaran bisa didapat dari H aksen per H, ya, di mana F ini adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan,
dan M adalah perbesaran. Oke, jadi ini adalah materi lensa yang akan nanti membantu kamu untuk bisa memahami ya perbedaan antara lensa cembung, lensa cekung, bagaimana dengan sinar istimewa yang nantinya akan digunakan untuk melukis bayangan, ya, ruang pada lensa, ruang benda maupun ruang bayangan, serta aturan-aturan yang perlu kamu pahami ya untuk nantinya ketika kamu akan menghitung, mengerjakan latihan soal, maka akan kamu pakai 3 rumus yang tertera di depan. Ya, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. M didapat dari mutlak S aksen per S atau H aksen per H, di mana M atau perbesaran selalu bernilai positif. Oke, sekian video kali ini. Kiranya video ini bisa membantu kalian untuk mengerti bagaimana membedakan lensa cembung dan lensa cekung beserta dengan sinar-sinar istimewa serta ruang-ruang yang terletak pada lensa.